Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya, selamat untuk para kaum muslim di seluruh dunia. Kami adalah orang yang salah jalan. Kami adalah orang yang salah jalan. Rakyat jelata yang tidak paham tentang agama, tidak paham tentang ilmu dunia, tetapi kami mendapat petunjuk. Ya, kami mendapat petunjuk dari Allah, mendapat perintah dari Allah untuk membela agama, ya, untuk menyampaikan ayat-ayat kepada seluruh umat manusia, ya, untuk meluruskan, untuk mengajak orang-orang yang menyekutukan Allah agar mereka menyembah Allah, bukan menyembah Tuhan palsu. Dengan demikian kami akan menjelaskan seluruhnya tentang apa yang terjadi di dunia, ya, terutama umat Islam, ya, umat Islam yang membuat ulah pertama kali adalah orang Islam. Yang membuat ulah sekarang Israel dan Amerika membunuh saudara-saudara kita di Palestina, di Lebanon, di Iran. Ini politik busuk. Mereka dendam. Israel dan Amerika dendam, yang nanti akan diikuti negara-negara kafir lain yang anti Tuhan seperti negara Cina, ya. Mereka Tuhan tidak ada, kata mereka. Negara Rusia, mereka juga anti Tuhan, ya. Dengan demikian, apa yang terjadi di dunia sekarang, khususnya di Palestina, di Iran, ya, di Lebanon, menjadi bahan tontonan bagi orang-orang kafir di seluruh dunia. Dia senang sorak-sorai menyukurkan orang Islam yang dibantai oleh orang Israel. Disyukurin kita, ya, kita disyukurin, dijadikan tontonan, ditertawakan oleh mereka, oleh orang-orang kafir yang tidak tahu aturan agama yang benar, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah katanya tidak ada. Semuanya akan saya jelaskan satu persatu melalui YouTube Fat kami, ya. Oleh karena itu, Anda yang mencintai kebenaran, nanti buka YouTube kami. Namanya Semakin Tua Cinta Negeri. Itulah judul YouTube kami, YouTube Fat kami, Semakin Tua Cinta Negeri. Ya, itulah apa. Oleh karena itu, karena umat Islam di Palestina, di Iran, di Lebanon dibantai seperti membunuh tikus saja, tidak ada harganya. Itu adalah karena dendam akibat perbuatan teroris dunia. Teroris waktu itu memang berbuat kejahatan, yaitu mengebom di mana-mana, termasuk di Amerika. Gedung kembar pun dibom. Itulah yang menjadi dendam. Akhirnya sekarang imbasnya saudara-saudara kita di Palestina, di Iran, dan di Lebanon, imbasnya di situ. Nah, berarti perbuatan ini secara logika satu pertama teroris sebelum dibantai oleh orang kafir, yaitu Israel dan Amerika, dapat satu. Sekarang satu, ya, sekarang satu teroris dunia dibalas dengan teroris yang lebih kejam. Berarti satu. Bagaimana orang-orang Islam selanjutnya bisakah menjadikan 21? Bisakah menjadikan 21? Mari bergabung dengan kami. Kami bisa mencipta senjata rudal untuk membalas mereka. Cuman balasan ini bukan untuk membunuh. Kita beradab, kita punya Tuhan yang asli. Jadi kita membalasnya bukan kekejaman seperti mereka, tapi kita bisa membalas dengan keselamatan dunia akhirat.
buat orang-orang kafir, ya. Kita bisa menciptakan senjata rudal untuk menyelamatkan orang-orang kafir di seluruh dunia. Ayo, yang ingin bergabung, bergabunglah. Saya berjuang seorang diri. Saya sekarang sedang mengumpulkan ayat-ayat Injil yang mulai dari tambal ban, mulai dari doktor, mulai dari ilmuwan, jenderal, presiden tidak paham dengan ayat-ayat Injil yang sebenarnya, termasuk pemimpin agama Kristen yang terbesar, yaitu pemimpin agama Kristen yang terbesar. Mereka juga tidak paham dengan kekeliruan atau kesalahan agamanya, yaitu ayat-ayat Injil. Saya bisa membuktikan semua itu. Oleh karena itu, mari bersatu. Jangan hanya ngaji saja. Ngaji membaca penting. Ya, merenungkan penting. Memang itu perintah Allah, tapi jangan merenungkan yang gampang-gampang. Renungkan yang keras-keras. Renungkan mengapa umat Islam nanti di seluruh dunia, umat Islam, umat Rasulullah, ya, sedikit yang masuk surga, itu direnungkan. Dan mengapa iblis menang, iblis menguasai dunia, itu yang direnungkan. Jangan renungkan yang ker. Apa itu? Renungkan yang sekaligus jamaah bisa tobat. Renungkan mengapa banyak pengikut iblis, itu yang perlu direnungkan. Mengapa banyak pengikut iblis, mulai dari kiai, ulama, ustadz, haji, banyak yang menjadi pengikut iblis. Itu yang harus direnungkan, bukan merenungkan kar yang jamaahnya senang, tidak takut. Ceramah harus yang tegang, jamaah pulang langsung tobat, jangan hanya senang, tertawa. Jangan sampai jamaah tertawa ketika para ustadz dakwah, jangan sampai ada yang tertawa, harus tegang. Hadis-hadis Rasul banyak yang keras, banyak sekali yang keras. Katanya cinta Rasulullah umat Islam, tapi nyatanya, ya, para ustadz, para penceramah, mana hadis-hadis yang keras, mana disampaikan kepada umat? Ya, yang ringan-ringan aja, jangan. Harus yang keras-keras, jangan yang lucu-lucu. Ya, ini kiamat sudah dekat. Kita mengejar target untuk mengurangi umat Islam yang masuk neraka. Ya, udah ribuan tahun lalu Allah sudah menurunkan ayat coba bahwa umat Islam, umat Rasulullah sedikit yang masuk surga. Udah diturunkan, Allah sudah tahu bahwa nanti ulama, kiai, ustadz akan seperti sekarang, ceramahnya yang esek-esek. Harus yang keras. Ngaji membaca pun juga jangan setiap minggu, sebulan sekali. Sebelum mencapai sebulan sekali, hadis-hadis atau ayat-ayat yang keras yang disampaikan oleh para jamaah pengajian. Jangan ngaji membaca aja tapi tidak mengerti. Mengaji membaca tidak paham, tidak bisa dijadikan pedoman hidup. Tidak bisa dijadikan pedoman hidup. Ayo, hadis yang bisa dijadikan pedoman hidup. Ayo, ayat yang keras yang bisa dijadikan hidup. Ini kiamat sudah dekat. Mari para ustadz, semuanya ceramah yang tegas, yang keras. Jangan sampai ada yang tertawa. Harus yang keluar keringat dingin, nangis, biar pulang dari pengajian di TV One langsung tobat. Jangan berduyun-duyun ke TV One tapi mendapatnya Wah, itu sudah kurang bagus kata saya. Yang bagus ngaji itu di TV manapun silahkan, tapi harus kita jebak. Pamannya Ustadz A, harus temanya kita yang membuat. Jangan diserahkan kepada Ustadz yang akan ceramah. Itu udah dipelajari sebelumnya. Kita yang memberikan. Ustadz A, maju. Ini temanya. Harus bisa. Itu. Di TV One itu kan ada guru saya. Padahal dulu itu tegas orangnya.
Tapi begitu ada titipan kok berlogat kalem, ya, berlogat kalem. Coba namanya Amir Sol siapa ya? Amir Sol, lupa saya, Amir Sol. Itu guru saya waktu di Cilandak. Dia pernah ngajar di Australia, sekarang rutin di TV One. Ya. Coba Pak Amir Sol, ya. Pak Amir Sol. Itu saya belajar sama dia dulu di Cilandak, di sebelah Marinir. Ya. Dia pernah ngajar di Australia, saya mendapatkan bukunya. Tapi dulu tegas, kok begitu ada di TV takut. Begitu ada di TV semua ustadz takut. Takut nggak dapat duit, apa takut bagaimana saya nggak ngerti. Semuanya takut, tidak tegas. Maka sekali-sekali yang tegas itu walaupun perempuan, Mama Dede panggil ke TV One. Itu termasuk ustadz perempuan yang ustadzah yang tegas. Pak Kiai Sumarno itu juga tegas, tapi saya lihat jarang ada di TV One. Ayo Pak Kiai Haji Sumarno itu tegas, tapi jarang tampil. Ayo, mari semua ustadz, mau di TV kayak mau di mana kayak mau tekek kayak yang tegas. Contohnya sekarang ada mungkin yang berpikir tentang saudara kita di Palestina, di Iran, di Lebanon yang bagikan tikus. Ada mungkin yang berpikir, cuman kan menurut saya sedikit. Padahal Kiai sudah mengatakan, saudara kita yang menderita adalah salah satu anggota badan kita. Anggaplah itu saudara kita yang di Palestina, di Iran, ya, di Lebanon, itu anggota badan kita. Kita sakit. Mereka dibantai seperti tikus oleh orang kafir. Jadikan tontonan dunia. Contohnya begini, ya. Contohnya mayat bergelimpangan seperti ini, ya. Contoh mayat bergelimpangan seperti ini. Nah, ini mayat, ya. Ini mayat. Ini semua mayat. Ada kaum pria, ada kaum wanita, ya. Mayat-mayat ini, ya. Mayat-mayat ini terbengkelai, tidak dimandikan, ya. Tidak mandikan, langsung dibungkus dan langsung disembahykan. Namun ini belum sempat. Ini belum sempat disembahykan, belum sempat disolatkan, ya. Setelah disolatkan nanti walaupun tidak dimandikan akan dikubur. Inilah mayat-mayat dari Palestina, dari Iran, dari Lebanon. Saya kumpulkan di sini. Untuk direnungkan. Mari kita renungkan yang keras. Tuh, semuanya ada di sini. Ya, semuanya ada di sini. Loh, mayat-mayat. Bapak, ada yang umur 35, ada yang umur 50, ada yang umur 42 dan seterusnya. Bahkan yang sadis, ibu-ibu umur 37 tahun, ya, keluar dari pintu bersama anaknya, anak balita yang baru 3 tahun, ditembak oleh tentara Israel. Ini ibunya, ya. Ini ibunya, Sangadah namanya. Ini ibunya. Ini anaknya yang 3 tahun ditembak juga. Apa salahnya? Dia bukan tentara, bukan apa, tapi ditembak oleh mereka. Apa salahnya? Kalau bukan karena dendam. Karena dendam dengan Islam. Karena perbuatan teroris. Maka teroris bergabung dengan kami. Kami bisa membuat senjata rudal terbuat dari ayat-ayat Injil yang mereka terlena, yang mereka tidak tahu. Saya tahu. Ayo bergabung. Teroris-teroris, ayo bangkit. Bergabung dengan kami. Kita lawan dengan cara yang enak. Bukan membantai. Justru menyelamatkan dia di dunia sampai dengan di akhirat. Karena kita punya Tuhan. Mari kita selamatkan dia. Walaupun sekarang dia mentertawakan kita, biarin. Dia nyukurin kita. Dianggap orang Islam ini tidak benar. Siapa bilang Islam tidak benar? Ya, Islam yang dipelajari agama Islam sekarang yang kurang lebih 1400 tahun, ya, 1300 tahun, dianggap belakangan kata mereka. Padahal Islam mempelajari ayat-ayat Allah
13.500 tahun yang lalu, sejak Nabi Adam dan setan dikeluarkan dari surga. Ayat-ayat Allah dipelajari kembali oleh orang-orang Islam atau disempurnakan, mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, yang terakhir Al-Quran. Bukan orang Islam datang belakangan terus mengarang Al-Quran, tidak. Kita mempelajari, menyempurnakan 4. Kita menyempurnakan 4 kitab, yaitu Taurat, ya, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu disempurnakan. Makanya orang-orang kafir yang tidak paham, mari belajar dulu. Mari belajar dulu. Islam bukan 1400 tahun, tapi sudah 13.500 tahun yang lalu. Ya, diulang lagi, disempurnakan lagi oleh agama Islam kalau pengen tahu. Ya, nah, kita kembali. Ini yang mayat balita umur 3,5 tahun. Umur 3,5 tahun. Ini mayat balita yang keluar dari pintu rumah mereka, ditembak oleh tentara Israel. Ibunya ditembak mati, anaknya yang balita ditembak mati. Itulah kekejaman Israel. Kejam karena mereka dendam, dan jelas dianjurkan oleh Israel dan Amerika harus dibunuh karena mereka teroris sebelum teroris yang didukung oleh Amerika. Kata mereka mendoktrin Israel karena mereka lebih kejam. Dulu orang-orang kita, orang-orang bule dimanapun berada, dibom oleh mereka. Dia kejam, maka harus kita balas kejam. Begitu doktrin Israel dan Amerika terhadap tentara. Maka mayat yang umur 3,5 tahun, balita, ini balita yang keluar dari pintu bersama ibunya ditembak mati. Coba, logis enggak? Ini bukan tentara, ibunya juga bukan tentara. Kalau memang mereka menjajah, yang ditembak harusnya tentara saja. Jangan semua manusia Islam ditembak mati bagaikan tikus. Itulah kekejamannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita bikin permasalahan ini 2-1. 2-1 artinya 2 untuk Islam, 1 untuk mereka. Itu pun dengan ayat-ayat Injil yang mereka tidak paham, saya jadikan senjata rudal. Tidak mungkin dia akan mematuhi, tapi insya Allah mematuhi, karena kita petunjuk dari Allah untuk meluruskan mereka, untuk mengingatkan orang Islam. Saya orang yang salah jalan, saya rakyat jelata, mendapat petunjuk dari Allah untuk membela agama Allah, untuk meluruskan semua orang agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam sejarah ada bahwa Islam nanti ketika mendekati hari kiamat tinggal sedikit bagaikan kapal laut yang terombang-ambing di tengah laut. Itulah Islam nanti setelah ketika akan menjelang hari kiamat. Itulah panjang. Dan untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang Islam yang Tuhannya tidak kelihatan. Banyak orang yang anti Tuhan karena Tuhannya tidak kelihatan. Banyak orang yang mengatakan orang Islam gila, menyembah apa? Tuhannya tidak kelihatan. Tapi saya bisa membuktikan semua. Allah tidak kelihatan, namun bisa mencipta yang tidak kelihatan pula. Apa? Angin, roh manusia tidak bisa dilihat, angin tidak bisa lihat, itu ciptaan Allah. Itu satu. Yang lain banyak sekali, ya, banyak sekali. 7 bulan kalau kita bikin YouTube, selama 7 bulan nggak akan selesai. Namun akan kami singkat, biar dilanjutkan oleh para ustadz-ustadz yang kalem-kalem, biar menjadi tegar, biar menjadi keras, biar menjadi semangat untuk dakwah
agar mengurangi calon penghuni neraka orang-orang Islam setelah hari kiamat nanti. Mari, dakwah yang keras, yang tegas, namun terbukti. Demikian, semoga bermanfaat. Ingat, YouTube kami Semakin Tua Cinta Negeri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.